Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriantiona dengan NIM 24101051. Saya dari PKK 1 semester 1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan isi paper Pentateuk yang berjudul Penciptaan Langit dan Bumi beserta isinya dalam Kitab Kejadian. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa saja yang ada saya bahas di dalam paper ini. Yang pertama, yang akan saya bahas adalah awal mula penciptaan pada mulanya. Kejadian 1 ayat 1. Kitab Kejadian dimulai dengan kalimat yang sangat sederhana, namun penuh makna. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Kata ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada memiliki awal yang ditentukan oleh Allah. Kata pada mulanya mengandung pengertian waktu yang tidak terbatas, menunjukkan bahwa Tuhan yang ada di luar waktu adalah yang memulai segala sesuatu. Kata Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim, yang merupakan bentuk jamak meskipun dalam konteks ini mengacu pada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini mudah dipahami sebagai penegasan terhadap sifat Allah yang transenden dan tak terbatas, serta mengarahkan pembaca kepada pemahaman teologis tentang Allah yang Maha Kuasa. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termaksud manusia, Dia melihat bahwa semua yang diciptakannya itu amat baik. Oleh karena itu, semua yang diciptakan juga amat indah. Menurut teologi penciptaan klasik, Allah menciptakan dunia dari sesuatu yang belum ada sebelumnya. Creation ex nihilo. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sendiri bukanlah materi yang menjadi sumber dunia diciptakan, ex nihilo sui, dan bukanlah materi di luar Allah yang digunakan olehnya untuk menjadikan langit dan bumi, ex nihilo subsisti. Selain itu, Kejadian 1 hendak memperlihatkan pola bahwa setiap kali selesai menciptakan, Allah melihat semua baik adanya. Maksudnya, penciptaan adalah suatu kebaikan dari dalam kehendaknya sendiri, dan arti lain, keselamatannya yang menjadi arah dari penciptaan juga lahir dari kebaikannya. Konsili Vatikan I juga menjelaskan bahwa ada maksud kebaikan Allah yang hendak disikapkan dalam kebenaran. Dalam konteks iman Kristen, KGK 258 dan 291 mengatakan bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan Maha Agung menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Kisah penciptaan disebutkan bahwa ada Allah atau Bapa dan Roh yang melayang-layang di permukaan air, dan Dia menciptakan dengan sabdanya. Kejadian 1 ayat 1-3a. Oleh karena itu, dalam KGK 292 mengatakan bahwa Allah Bapa menciptakan dunia serta isinya dengan tangannya, yaitu Putra dan Roh Kudus. Kemudian penciptaan itu dilakukan oleh Tuhan di dalam kebaikannya. Penciptaan dilakukan dalam cinta, maka manusia dan alam semesta adalah hasil karya cinta kasih. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah membenci ciptaannya. Penciptaan manusia dalam tata penciptaan Allah yang paling unik karena ada semacam diskusi di surga antara ketiga pribadi Allah Tritunggal dalam kitab Kejadian 1 ayat 26.
pada dua macam versi penciptaan manusia. Di dalam kitab Kejadian, versi pertama, Kejadian 1, berbicara mengenai kemuliaan manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lain dengan konsep citra Allah. Sedangkan versi kedua, dalam Kejadian 2, kemuliaan manusia digambarkan bahwa di dalam manusia ada nafas Allah. Namun, dalam Kejadian 2 ayat 7a, diperlihatkan kodrat manusia yang berasal dari debu tanah. Hal ini hendak menunjukkan bahwa betapa mulianya manusia. Dia berasal dari pijakan yang dipijak dan memiliki perapuhan serta hal tanah. Manusia yang diciptakan di Taman Eden menunjukkan bahwa manusia diciptakan dan hidup dalam keahlian Allah bersama dengannya. Kejadian 2 ayat 15. Konsili Trente menjelaskan bahwa manusia pertama diciptakan dalam keadaan suci dan bahkan benar di hadapan Allah. Pembahasan yang kedua, penciptaan dari hari pertama sampai hari terakhir. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan memisahkan siang dari malam, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 3-5. Hari kedua, Tuhan menciptakan satwa liar untuk memisahkan udara di atas dan di bawah yang disebut langit. Kejadian 1 ayat 6-8. Hari ketiga, Tuhan memisahkan daratan dari lautan dan menciptakan tumbuhan. Kejadian 1 ayat 19-13. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang untuk berbunyi serta mengatur waktu. Kejadian 1 ayat 14-19. Hari kelima, Tuhan menciptakan makhluk laut dan burung-burung di udara. Kejadian 1 ayat 20-23. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi tanggung jawab atas seluruh penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 24-31. Dan hari ketujuh ditandai dengan Allah berhenti dari pekerjaannya yang menjadi pola sabat bagi umatnya. Dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Hari ketujuh membingungkan bagi pandangan tradisional tentang Kejadian 1. 1. Dewa beristirahat di kuil. Dalam literatur Ani, berbeda dengan pandangan tradisional tentang Kejadian 1. Seorang pembaca dari dunia kuno akan segera tahu apa yang sedang terjadi dan mengenali peran hari ketujuh. Tanpa ragu, pembaca kuno akan menyimpulkan bahwa ia adalah teks bait suci dan bahwa hari ketujuh adalah yang paling penting dari 7 hari tersebut. B. Istirahat ilahi. Di dunia kuno, krisis terselesaikan atau stabilitas tercapai. 1. Kejadian 2 ayat 2 dan kata sabat yang dimaksud adalah istirahat. Istirahat atau sama dengan sahabat diambil dari kata Ibrani ini dan mengandung gagasan tentang pengertian. Lin Yosua 5 ayat 12 dan Ayub 32 ayat 1. 1. Tuhan beralih dari aktivitas dalam penciptaan menuju stabilitas. 2. Satu-satunya tempat lain di mana kata sabat digunakan untuk Tuhan sebagai subjeknya adalah di Keluaran 31 ayat 17. Selanjutnya, penciptaan manusia dan alam semesta menurut ensiklik Laudato Si artikel 62-75. Meskipun tujuan utama ensiklik Laudato Si ditunjukkan untuk semua orang yang berkehendak baik yang ingin menata kembali bumi sebagai rumah kita bersama, namun Paus Fransiskus menyadari
jika fakta menjadi manusia saja sudah mendorong orang untuk melindungi lingkungan di mana ia menjadi bagiannya, apalagi keyakinan iman yang mewartakan pada umat Kristiani bahwa tugas mereka untuk merawat alam ciptaan adalah tanggung jawab terhadap Sang Pencipta dan merupakan bagian integral dari imannya. Martabat manusia sebagai gambaran dan rupa Allah. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si artikel 67 menegaskan bahwa penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah bukan pertama-tama untuk melakukan bumi sehingga membenarkan dominasi mutlak manusia atas makhluk lainnya, melainkan supaya manusia dapat bersekutu Allah. Dalam persekutuan ini manusia diberi tanggung jawab untuk mengatur ciptaan lain hingga terjadi relasi yang harmonis antara manusia dan alam serta makhluk-makhluk lainnya. Teori celah dalam Kejadian 1 ayat 2. Menurut teori celah antara Kejadian 1 ayat 1 dan 1 ayat 2, terdapat suatu kurun waktu yang panjang dan tak dapat ditentukan. Kejadian 1 ayat 2 dalam King James Version diterjemahkan, "And the earth was withdrawn from and void, and darkness was upon the face of the deep." Frasa dalam Kejadian 1 ayat 2. Menurut teori celah, dalam penafsirannya hendaknya diterjemahkan bumi menjadi tanpa bentuk dan kosong. Hal ini terjadi karena musibah hukum kepada iblis. Nah, kesimpulan dalam ajaran gereja dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dengan sangat baik dan indah. Manusia yang merupakan ciptaan Allah yang paling agung hidup dengannya dalam kemuliaan ilahi Allah. Pada hari ketujuh Allah beristirahat dari pekerjaannya, menjadikan hari tersebut sebagai hari yang kudus. Kejadian 2-3. Melalui gagasan teologi penciptaan dalam kitab Kejadian, Paus hendak memperingatkan bahwa kesenangan manusia pada diri sendiri dan keselamatan secara individualistis telah melahirkan kejahatan dan eksploitasi alam secara masif dan terstruktur. Hal ini ditandai lewat perilaku manusia yang berlomba-lomba mengambil keuntungan dari alam. Mengingat hal tersebut, Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si artikel 62-75 menegaskan bahwa kisah penciptaan manusia dalam kitab Kejadian hendak menyatakan bahwa manusia diutus oleh Allah untuk bersahabat dengan alam. Oleh karena itu, alam bukan lagi objek diwadahi, melainkan ruang yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk mempersembahkan pujiannya terhadap Sang Pencipta. B. Saran. Sebagai manusia, kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan atau Sang Pencipta untuk menjaga alam semesta yang telah diberikan Sang Pencipta kepada kita, umat manusia, di mana alam ini yang diberikan harus kita jaga dan kita pelihara sebaik mungkin, karena Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk menjaga dan mewartakan alam. Nah, inilah penjelasan saya tentang paper Pentateuch saya yang tadi saya bahas. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.